Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem gerak dan otot pada manusia. Definisi: sistem gerak adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari persendian, otot, dan tulang. Tulang yang bergabung membentuk rangka dan berguna untuk memberikan bentuk tubuh, memudahkan manusia untuk melakukan gerak dan aktivitas, seperti berlari, berjalan, dan menari. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Tujuan: yang pertama, untuk mengetahui gerak pasif tulang, klasifikasi tulang, dan rangka tubuh pada manusia. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antar tulang, sendi pada manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui alat gerak aktif, otot, klasifikasi otot, sifat dan mekanisme kerja otot pada manusia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui gangguan dan kelainan yang menyerang sistem gerak dan otot pada manusia. Tulang. Beberapa fungsi tulang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat gerak bersama dengan otot. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot. Yang ketiga, sebagai pelindung organ lunak dan vital. Yang keempat, tempat memproduksi sel-sel darah. Dan yang kelima, tempat penyimpanan cadangan mineral berupa kalsium dan fosfat serta cadangan lemak. Klasifikasi tulang. Tulang sangat banyak jenisnya, baik bentuk maupun penyusunnya. Berdasarkan jaringan penyusunnya, tulang dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Tulang rawan kartilago. Tulang rawan terdiri atas sel-sel tulang rawan, kondrosit, serabut kolagen, dan matriks. Sel-sel tulang rawan dibentuk oleh bakal sel-sel tulang rawan, yaitu chordoblast. Berdasarkan susunan serabutnya, tulang rawan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tulang rawan hialin. Yang kedua, tulang rawan elastis. Dan yang ketiga, tulang rawan fibrosa. B. Tulang keras. Osteon. Tulang terbentuk dari tulang rawan yang mengalami penulangan, osifikasi. Ketika tulang rawan kartilago terbentuk, rongga-rongga matriksnya terisi oleh sel osteoblast. Osteoblast merupakan lapisan sel tulang muda. Osteoblast akan menyekresikan zat interseluler seperti kolagen yang akan mengikat zat kapur. Osteoblast yang telah dikelilingi zat kapur akan mengeras dan menjadi osteosit, sel tulang keras. Antara sel tulang yang satu dan sel tulang yang lain dihubungkan oleh juluran-juluran sitoplasma yang disebut kanalikuli. Setiap satuan sel osteosit akan mengelilingi suatu sistem saraf dan pembuluh darah sehingga membentuk sistem Harvest. Tulang keras dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tulang pipa. Yang kedua, tulang pipih. Ketiga, tulang pendek. Dan yang terakhir, tulang tidak beraturan. Rangka tubuh. Rangka manusia terdiri atas kurang lebih 206 tulang berdasarkan letak tulang-tulang terhadap suhu tubuh. Rangka dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu A. Rangka aksial. Rangka aksial merupakan tulang-tulang yang berada di bagian tengah suhu tubuh. B. Rangka apendikular. Rangka apendikular meliputi anggota gerak tubuh. Hubungan antar tulang. Yang pertama ada sinartosis, yang kedua ada amfiartosis, dan yang ketiga ada diartosis. Otot. Tulang adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Tulang berfungsi menunjang penggerakan otot ketika otot berkontraksi atau berelaksasi. Ada 3 karakter yang dimiliki otot, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kontraktibilitas adalah kemampuan otot untuk memendek. Ketika memendek, otot berkontraksi. Jika otot menempel pada tulang, otot akan menarik tulang tersebut. Kedua ada ekstensibilitas, adalah kemampuan otot untuk memanjang melebihi ukuran semula. Pada saat otot memanjang, otot berelaksasi. Dan yang ketiga ada elastisitas, adalah kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami pemanjangan atau pemendekakan.
Klasifikasi otot berdasarkan morfologi, cara kerja, dan lokasinya dalam tubuh. Otot dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada otot lurik, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Sifat kerja otot saling bekerja sama ketika melakukan gerak. Minimal terdapat 2 otot yang bekerja sama. Otot pertama dan kedua berkontraksi ke arah yang berlawanan. Oleh karena itu, kedua otot tersebut dikatakan melakukan kerjasama yang antagonis. Mekanisme kerja otot. Pada tahun 1955, Hansen dan Hasley mengemukakan teori sliding filaments atau filaments yang bergeser pada otot lurik. Mereka menyatakan bahwa saat otot kontraksi tidak terjadi pemendekan filamen, namun hanya pergeseran filamen-filamen. Kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Tulang atau otot dapat mengalami kelainan maupun gangguan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Berikut contoh-contoh kelainan dan gangguan yang terjadi pada tulang dan otot. Kelainan dan gangguan pada sistem tulang. Terdapat beberapa kelainan dan gangguan yang dapat terjadi pada tulang. Di antaranya yaitu yang pertama ada kekurangan vitamin D, yang kedua ada osteoporosis, yang ketiga ada mikrosefalus, yang keempat ada patah tulang, dan yang terakhir, yang kelima ada kelainan bentuk tulang belakang. Kelainan dan gangguan pada otot. Otot sebagai alat gerak aktif dapat mengalami gangguan. Jika mengalami gangguan, kerja otot dapat terganggu. Gangguan pada otot dapat terlihat. Contohnya, jika kita bergerak mengalami rasa sakit pada bagian betis atau bagian lainnya. Berikut contoh kelainan dan gangguan yang terjadi pada otot. Yang pertama yaitu ada atrofi, yang kedua ada tetanus, yang ketiga ada miastenia gravis, dan yang keempat ada kelelahan otot.